kita bisa melihat ketika kurikulum Merdeka itu diluncurkan oleh Mas Menteri, maka diiringi dengan platform Merdeka Mengajar. Dan Bapak Ibu pasti yang hadir di sini tidak asing dengan platform Merdeka Mengajar gitu ya. Terkait dengan mungkin masih ada banyak kekurangannya, ya sudahlah, kita pasti akan berpikir positif bahwa yang kurang-kurang itu nanti akan disempurnakan ya, karena kebetulan saya juga masuk di salah satu tim yang di aplikasinya, sehingga kami menerima banyak sekali masukan-masukan yang berkaitan dengan peningkatan performa dari platform Merdeka Mengajar. Tetapi per hari ini Bapak Ibu, ya, saya cerita ya, September 2021 saya ini adalah orang yang pertama kali mengkritisi platform Merdeka Mengajar, dan saya nggak setuju. Karena apa? September belum ada apa-apanya, Februari mau di launching di tahun 2022, padahal itu September 2021 masih belum ada apa-apanya gitu ya. Tapi saya pikir gini, berpikirnya harus bertumbuh gitu ya, dan semangatnya teman-teman di Kementerian Pendidikan memang cukup luar biasa, sehingga ketika di launching Februari tahun 2022 ya kita akui memang dari sisi perangkat ajarnya mungkin masih kurang ya. Kemudian fitur-fiturnya masih isinya masih belepotan dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali konten-kontennya yang belum banyak. Tetapi per hari ini Bapak Ibu ya, genap setahun nih platform Merdeka Mengajar di launching. Sekarang cukup banyak, ribuan ya, dan pemanfaatannya pun juga luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Dan pagi tadi saya juga menerima komplain bagaimana aksi nyata yang belum divalidasi. Pak, saya ini sudah 3 bulan aksi nyata saya belum divalidasi. Tidak masalah ya, artinya itu juga saya komunikasikan dengan tim tentunya, dan langsung kita respon Bapak Ibu. Kadang memang ketika kita merangkak di untuk semakin stepnya semakin tinggi lagi di dalam literasi digital, kadang kita juga harus cermat gitu ya. Padahal notifnya sudah ada tapi nggak dibuka lagi kadang. Jadi padahal sudah divalidasi, kadang juga ternyata sudah, padahal dibukanya baru 2 bulan kemudian. Jadi ini ada juga yang kasus seperti itu Bapak Ibu. Dan siang tadi kami juga rapat, dan saya juga mengusulkan kalau notifnya juga di blast di email juga gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa platform Merdeka Mengajar ini terus tumbuh. Tiap hari ada orang yang mikirin, tiap hari ada masukan-masukan, tiap hari ada komplain, dan itu menjadikan platform Merdeka Mengajar ini jauh lebih baik. Dan saya senang ada fitur komunitas juga, ada fitur bukti karya, bagaimana kita bisa mengaktualisasi diri kita, memberikan sumbangsih inovasi-inovasi kita di bukti karya dengan mengupload karya-karya kita, bisa berupa video, dokumen, ya, grafis. Ya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian ada pelatihan mandiri nih, ya, ada pelatihan mandiri. Bagaimana guru bisa mengikuti topik-topik yang dibutuhkan, ya. Misalkan nih guru butuh topik tentang bagaimana bisa memotivasi muridnya gitu ya. Ada topik-topik seperti itu, ya. Jadi untuk peningkatan diri dari guru, dan ya ini terus terang platform Merdeka Mengajar ini menjadi salah satu bagian untuk membuat guru-guru kita ini terpancing, ya, ada triggernya untuk menjadi kreatif, ya, dan tentunya inovatif, ya. Saya mengajar juga PMM Bapak Ibu, tapi khusus di Provinsi DKI ya, di beberapa SMA. Saya juga ikut membantu mengajar tentang platform Merdeka Mengajar di beberapa sekolah di SMA di Jakarta ya. Mungkin hampir ya sudah cukup banyak sekolah sih ya, saya hadir di sana, dan ada perkembangan yang signifikan menurut saya ketika guru ini saya ajak untuk bagaimana mengukur kemampuan dasar siswa melalui asesmen diagnostik. Mereka sangat tertarik. Oh Pak, ternyata sekian persen anak saya ini kompetensi literasinya masih sangat rendah Pak. Kemudian ada juga guru yang sharing ke saya, Pak ternyata benar Pak, ketika saya hajar habis materi
mapel matematika, tapi yang asesmen diagnostiknya numerasinya rendah memang butuh trigger khusus. Ya, jadi memang ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga guru yang kemarin juga menghubungi saya kaitannya dalam rangka ini ya, sedikit bergembira dan bersyukur karena dia menjadi seorang YouTuber yang baru begitu ya. Kenapa menjadi YouTuber yang baru? Karena dia rajin upload konten-konten di Bukti Karya ya. Dan itu banyak direspon oleh guru-guru di provinsi lainnya dan banyak yang minta izin untuk dipakai dalam proses pembelajaran video-videonya, sehingga viewernya menjadi bertambah banyak ya, tidak hanya siswanya, tidak hanya orang-orang di lingkungan sekolahnya, tetapi sekarang se-Indonesia ya. Jadi bangga juga, tapi juga senang karena viewernya juga semakin banyak gitu ya di Bukti Karya. Nah, kemudian yang luar biasa sekali adalah Bapak Ibu juga bisa berkontribusi sebetulnya menjadi kontributor untuk mengirimkan karya-karyanya, kemudian RPP-nya ya atau modul ajarnya, kemudian juga berkarya untuk mengisi di perangkat ajarnya, bisa modul ajar, bisa buku, bisa media-media pembelajaran, yang saya pikir kesempatan ini tentunya sekarang terbuka ya, tentunya dengan syarat Bapak Ibu ya, ada beberapa syarat yang ada di dalamnya. Nah, jadi dengan sebuah platform saja Bapak Ibu, kita bisa bersinergi dengan masyarakat pendidikan di Indonesia. Ya, jadi luar biasa. Tentunya menggunakan akun ini ya, pembelajaran Belajar ID yang saat ini tentunya sudah banyak dimiliki oleh guru dan siswa maupun pelaku-pelaku pendidikan di Indonesia. Ya, nah platform Merdeka Mengajar ini terus tumbuh dari versi 1 sampai sekarang di 25 titik sekian gitu ya. Jadi ada juga menu baru yaitu info terkini, dan ini saya sangat senang Bapak Ibu karena di info terkini banyak sekali ruang-ruang yang dibuka untuk guru bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif. Ya, ini berangkatnya dari sini. Ya. Jadi platform Merdeka Mengajar dan kurikulum Merdeka ini mau tidak mau akhirnya menghantarkan kita semua Bapak Ibu guru untuk menuju ke pola pikir atau pola paradigma yang baru, bagaimana kita mengemas pembelajaran ini tidak dengan saya dengan siswa saya saja, tidak, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain di daerah yang lain, ya, dengan siswa yang lain, ya, bisa saja terjadi seperti itu, ya, bagaimana materi-materi ajar saya ini bisa saya share supaya bisa digunakan, dan saya pun bisa menggunakan materi-materi ajar dari guru yang lain yang tentunya kalau saya lihat bagus dan oke untuk saya terapkan di kelas saya, dan tentunya ini akan menjadi sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga akhirnya guru-guru nanti akan berlomba-lomba mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan berlomba-lomba untuk membuat menjadi guru yang kreatif tentunya. Nah, ini menjadi pembuka. Nah, sekarang ayo dengan kondisi yang semacam ini, ayo kita kemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya. Lalu bagaimana Pak caranya mengemas pembelajaran menarik dan menyenangkan ya? Ya banyak cara Bapak Ibu. Saya menampilkan gambar ini. Gambar ini memang kami buat dari Pusdatin sebagai pemantik gitu ya. Ketika pandemi kemarin ya, ketika pembelajaran banyak dilakukan secara daring, kami mencoba memberikan sebuah pancingan kepada masyarakat pendidikan bahwa ini loh kita bisa melakukan banyak hal ya. Yang pertama kita bisa memanfaatkan yang namanya learning management system ya. Kalau Bapak Ibu tahu fiturnya Google ya pasti pakai Classroom kan gitu ya, Google Classroom, atau pakai Moodle. Sekolahnya banyak sekolah-sekolah ya yang pernah saya kunjungi, Pak saya sudah punya Moodle Pak, saya sudah punya LMS sendiri Pak, kami terapkan di sekolah Pak. Pak kami beli LMS Pak dari merek ini Pak untuk pembelajaran di sekolahnya, it's okay, enggak masalah ya. Artinya kalau itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, kenapa tidak gitu ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan LMS ya yang ada maupun LMS yang gratisan atau yang memang dibeli gitu ya oleh sekolah. Lalu kemudian kita juga bisa
memanfaatkan media sosial, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik sekali tentunya ya. Salah satu inovasi yang kemarin saya terapkan di Pusdiklat di Kementerian Agama dan cukup berhasil dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Sampai sekarang peserta diklat dari Kemenak itu masih komunikasi aktif dengan saya, Pak. Saya sudah membuat inovasi ini, Pak. Lanjutan dari yang disampaikan Bapak. Jadi saya jadi senang gitu ya, karena media sosial ternyata sangat-sangat dahsyat untuk bisa digunakan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu waktu beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama ya, di tahun 2000 berapa ya, sebelum 2015 ya ke bawah ya, saya sudah menerapkan kelas melalui Facebook Bapak Ibu. Ya, ketika saya ngajar di UNES waktu itu di Universitas Negeri Semarang. Jadi dulu saya dosen di teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan ya. Facebook itu saya gunakan menjadi komunikasi ya, untuk rombongan belajar yang saya ampu gitu ya. Jadi grupnya private tentunya, anggotanya adalah semua mahasiswa saya. Di sana saya bisa upload video, bisa upload PDF, saya bisa upload media-media pembelajaran atau link dan lain sebagainya. Kemudian siswa bisa membuka, belajar, kemudian kami bisa komunikasi. Komunikasinya bisa sinkronus maupun asinkronus. Misalkan saya bukanya baru besok paginya, ya saya jawab gitu kan. Tetapi itu efektif, Bapak Ibu. Bayangkan itu sudah terjadi sebelum 2015-an. Ya. Bagaimana media sosial itu digunakan untuk pembelajaran. Tetapi sekarang, ya Bapak Ibu bisa menggunakan TikTok, bayangin. Ya, untuk menyampaikan bagaimana simple present tense, simple past tense dengan TikTok, dengan kita live gitu ya, kemudian kita shoot sendiri diri kita, kemudian kita tinggal menggerakkan tangan kita, di sana ada tulisan yang muncul dan lain sebagainya, itu di TikTok, dan siswa kita membuka kapan saja bisa. Oh, ternyata belajar lebih asik ya dengan guruku gitu kan ya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian apakah dengan Instagram bisa Pak? Oh, sangat bisa dengan Instagram ya. Sama seperti Facebook. Kemudian apakah dengan yang lainnya bisa Pak? Kalau yang lagi ini saya yang sering saya bagikan melalui Telegram tentunya. Meskipun sekarang WhatsApp juga bisa ya, tetapi di Telegram memang masih lebih ini sih, lebih lengkap gitu ya. Bagaimana mengemas pembelajaran yang komunikatif ya, itu juga ada ya. Bagaimana kita bisa mengemas soal-soalnya dan lain sebagainya. Itu kalau menggunakan media sosial Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan model-model pembelajaran inovatif ya, guru-guru yang mungkin menerapkan flip classroom ya, pembelajarannya sekarang kita balik, tidak penyampaian materi dulu tapi kita beri kasus dulu, kita beri penugasan dulu, kita berikan mereka, anak-anak kita itu membuat resume dan menelusuri pemecahan masalahnya, kemudian setelah itu baru kita sama-sama kumpul, kemudian kita bisa memberikan pencerahan dan lain sebagainya, dan itu bisa menggunakan berbagai strategi tentunya, bisa strategi memanfaatkan teknologi, memanfaatkan alam dan lain sebagainya, dan itu sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mengemas pembelajaran menarik dan menyenangkan ya, ini ada beberapa contoh yang saya berikan. Misalkan ini ya, memanfaatkan Telegram misalkan ya. Ya, di Telegram ini saya sering menggunakan Telegram bot ya, saya bikin bot sendiri, di mana kelas saya ini biasanya saya gunakan untuk pelatihan-pelatihan Bapak Ibu ya, karena di Telegram itu kan biasanya hanya untuk alat komunikasi saja, tetapi sebetulnya ketika kita membuat bot tersendiri, kemudian kita jadikan admin di grup kita, maka mesin bot ini akan aktif di grup kita, di grup pelatihan saya tentunya ketika saya coba ya. Kemudian saya di sana juga menampilkan bagaimana soal-soal, kemudian informasi-informasi, kemudian bagaimana daftar hadir, daftar materi, dan lain sebagainya, itu berupa menu-menu yang tinggal diklik aja dia akan tayang dan akan tampil dan bisa diakses gitu ya. Jadi saya pikir ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian next. Ya, ini bisa menggunakan LMS ya, menggunakan LMS itu bisa menggunakan Classroom atau menggunakan LMS yang lainnya ya.
Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Kemudian bagaimana di dalam pembelajaran kreatif dan inovatif, kita juga bisa membuat bahan ajar ya. Jadi ketika kita sudah membuat strateginya, kita juga menyiapkan perangkat ajarnya. Misalkan sekarang ini ketika kita menggunakan akun belajar ID, Canva kita udah premium nih, gitu ya. Kita bisa membuat media-media interaktif, kemudian bisa membuat e-komik, bisa membuat motion, bisa membuat infografis, dan itu kita sajikan kepada siswa kita dari beberapa strategi media atau bahan ajar yang kita sampaikan. Siswa tinggal pilih aja, misalkan nih ada keranjang tentang, misalkan saya ngajar matematik misalkan ya, ada keranjang yang bangun ruang. Keranjang bangun ruangnya itu nanti ada yang berupa video, ada yang berupa infografis, ada yang berupa games, ada yang berupa apa. Tinggal siswanya aja mau milih belajar pakai keranjang, isi keranjang yang mana, belajar tentang bangun ruang ya, yang mereka nyaman yang seperti apa gitu ya. Jadi ya kita berikan beberapa banyak alternatif sehingga pembelajaran kita ini jauh lebih menarik dan siswa kita pasti suka Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kemudian kita juga bisa melakukan assessment ya, assessment yang bisa kita lakukan, bisa tentunya bisa dengan tanya jawab, bisa dengan diskusi, bisa menggunakan aplikasi ya, bisa menggunakan quizzes, bisa menggunakan Kahoot, bisa menggunakan iSpring ya, dan banyak sekali Bapak. Dan kalau dulu saya mengajar di kampus, saya sering menggunakan Mentimeter ya, karena Mentimeter itu kan nggak disebut namanya gitu ya. Jadi mereka bebas karena nggak ketahuan namanya. Jadi ketika saya membuka sebuah permasalahan, mereka menjawab dengan sangat 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 antusias karena nggak ketahuan namanya, dan saya memang nggak butuh namanya siapa, yang penting responnya siswa seperti apa. Nah ini kalau kita menggunakan Mentimeter, dan pasti masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Lalu kemudian berikutnya ya ada juga menggunakan Google Workspace for Education ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau yang sudah menjadi GMT level 1, level 2, dan saya yakin mungkin ada juga yang sudah level 3, ini tidak asing ya Google Workspace for Education ini. Dan saya sangat senang Bapak Ibu karena saya sendiri menjadi pelaku ya, bagaimana menerapkan fitur-fitur di Google Workspace ini untuk pembelajaran yang kreatif, inovatif. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, saya membuat satu dokumen materi yang itu bisa dikomentari oleh teman-teman saya, dikomentari oleh anak didik saya gitu kan ya. Kemudian kita sama-sama membangun sebuah presentasi bersama melalui slide ya, dan itu sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Kemudian saya melakukan assessment menggunakan Gform ya, Google Form. Google Form-nya kemudian saya kemas menjadi sebuah cerita yang berlanjut, tapi sebenarnya itu sebuah assessment. Itu juga saya pikir hal-hal yang semacam inilah yang saya pikir diperlukan oleh anak-anak didik kita di generasi Z Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus mewadahi dan menjembatani dan memberikan karya-karya kita tentunya selain strategi, kemudian perangkat ajar dan inovasi-inovasi kita untuk membuat pembelajaran menjadi kreatif dan inovatif, khususnya juga di era kurikulum merdeka ini. Kemudian saya balik lagi ke presentasi saya di sini. Nah, ini penelitian yang ada Bapak Ibu bahwa masyarakat kita ini di Indonesia ini ketika kita menggunakan internet ya, alasannya apa sih? Dan saya hanya menggarisbawahi yang untuk belajar ya, education and study itu di angka 44,1% Bapak Ibu ya. Jadi nomor 5 dari bawah orang menggunakan internet, masyarakat Indonesia itu memanfaatkan internet, ternyata untuk belajar itu hanya di angka 44% saja. Jadi itu di nomor 5 paling bawah ya, 5 dari bawah ya. Lalu yang pertama apa? Finding information. Jadi untuk mencari tahu itu
orang menggunakan internet itu paling banyak hanya untuk mencari informasi, atau dalam kata lain, masyarakat Indonesia itu masih keponya masih tinggi gitu ya. Ya, keponya masih tinggi karena finding information itu informasi yang apa dulu nih, gitu kan ya. Informasi yang positif atau informasi yang negatif, ya. Tapi itu angkanya paling gede Bapak Ibu, ya. Lalu nomor dua, finding new ideas and inspiration, ya, untuk mencari ide dan inspirasi itu bagus ya, juga tinggi, ya. Tetapi ada juga yang untuk staying in touch with friend and family. Jadi masyarakat Indonesia itu juga selain keponya tinggi, hibahnya juga tinggi, ya. Nah, itu di angka yang cukup fantastis. Tetapi yang untuk belajar, ya ini masih cukup rendah. Maka Bapak Ibu, tentunya dengan forum yang seperti ini kita akan terus meningkatkan ilmu kita, ya, pengetahuan kita, kemudian membuat kita lebih semangat untuk kreatif dan inovatif, membuat pembelajaran kita ini menjadi menarik dan menyenangkan, ya. Kemudian terakhir dari saya juga menyarankan Bapak Ibu tidak hanya sendiri, tetapi tolong berkolaborasi. Untuk membuat menjadi kreatif dan inovatif itu tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Tetap harus berkolaborasi. Kita harus melihat praktik baik dari teman-teman kita. Kita harus melihat praktik baik dari sahabat-sahabat kita. Kita harus melihat praktik baik dari guru-guru di luaran sana, di provinsi yang lain. Bahwa, oh ternyata mereka punya inovasi seperti ini. Ya, menggerakkan komunitas belajar inovatif dan kolaboratif. Itu penting Bapak Ibu. Melalui forum-forum, silakan saja. Karena di PMM juga ada forum komunitas, ada fitur komunitas, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, ya, untuk bisa saling melihat bagaimana oh ternyata guru di sana sudah menerapkan ini toh, guru di sini sudah menerapkan ini toh. Nah, saya kapan ya? Nah, ini yang menjadi menarik ya. Karena sekali lagi inovasi ini kadang datangnya bukan dari inspirasi kita sendiri, tetapi dari orang lain. Cuma kita mungkin menggunakan prinsip ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Itu kan sering terjadi gitu ya, ATM. Dan saya juga sering melakukan hal itu untuk melihat, oh ternyata dari orang lain saya bisa menangkap, wah ini kayaknya bisa dimodif nih ya untuk menjadi sesuatu yang menarik lagi di dalam proses pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.